Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis wa khususan ila jami'i man tabi'ana. Sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram, dumateng para kiai, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus jamaah yang ada di majelis daerah Wajak dan sekitarnya, dan sedaya jamaah yang ada di channel Ponpes Jaya Baru yang ada di Jawi di luar, rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk bertemu dalam rangka ta'lim muta'alim, yang untuk pada malam hari ini Allah memberikan satu pembahasan tentang bahwasanya Allah akan mempermudah bagi hambanya yang ada keinginan untuk bertemu Allah. Allah akan mempermudah segala jalan bagi hambanya untuk bertemu Allah. Hal ini Allah sebut di dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30, surat Al-Ankabut ayat 5. Di situ Allah katakan, menyebut kita tentang mutmainnah. Ya ayyuhan nafsu. Hei, nafsu berarti diri. Diri mutmainnah, diri kang anteng. Bapak Ibu, kita diri, berarti diri ini saya maknani ruh, padahal ayatnya bukan ditulis ruh.
mutmainnah. Wahai nafsu yang tenang. Nafsu itu kan maknanya diri, Pak. Jangan dimaknani nafsu itu yang dimaksud di dalam syariat nafsu yang jelek. Jangan. Nafsu ini dimaknani ai ar-ruh. Maksudnya adalah ruh. Mengapa nafsu atau diri ini disebut mutmainnah? Wonten tae, Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ada yang mengatakan jiwa. Padahal maksudnya adalah ruhaniyah jenengan kali kula. Mengapa dia dikatakan mutmainnah, tenang? Padahal Bapak Ibu, kita ruhaniyah kita sering mengalami tidak tenang. Mengapa kita tidak tenang? Jawabannya sederhana. Karena yang namanya diri atau nafsu atau ruh itu masih jadi budaknya hawa nafsu sing dimaksud sing Allah kuwi mau. Karena diri ini condong terhadap selain Allah. Itu yang menjadikan diri ini tidak tenang. Makanya gak disebut di sini. Kita sudah bertahun-tahun, Pak, ruhaniyah kita mengalami kondisi yang khawatir, yang gelisah, yang takut. Karena sebab diri ini tidak bisa melihat, bertemu, mengimani hanya pada Allah, tidak bisa. Sebab di situ ada hijab yang amat tebal antara diri ruh dengan Allah. Sehingga condongnya diri kita itu terhadap al-kaun ay al-mukawwanat. Apa? Makhluk. Man ro'a al-kauna ay al-mukawwanat. Barang siapa yang melihat kaun atau perkara yang diciptakan Allah disebut makhluk, resikonya ada dua. Apa? Kita akan disilaukan oleh mukawwanat makhluk itu terhadap diri kita, akhirnya tidak bisa sampai pada Allah. Yang kedua, kita akan ditutupi, tertutup oleh mukawwanat diri ini terhadap Allah, akhirnya tidak bisa sampai pada Allah. Umpama saya berzikir baik jahri maupun sirri, diri ini tidak bisa tembus untuk pada Allah, tidak bisa.
berhubung sampai ada kemauan wa mangkana yarju liko Allah, barang siapa yang mempunyai keinginan untuk bertemu Allah, Allah akan mempermudah. Buktinya untuk saat zaman ini jenengan dikenalkan Allah tentang bagaimana zikir untuk bisa tembus sampai pada Allah. Itulah akhirnya jenengan dibukakan pintu Sirul Asror. Bapak Ibu, kita sebelum dimasukkan Allah golongan nafsul mutmainnah, jiwa yang damai, ruh yang damai, kita dulu mengalami satu jiwa yang gelisah. Sebab karena belum punya istri suami, umur kita sudah melewati pada umumnya gelisah. Setelah Allah memberikan, gelisahnya tidak hilang. Kadang kita sampai 10 tahun belum dikasih momongan, gelisah kita. Tadi kita gelisahnya belum punya istri atau suami. Setelah Allah kasih, masih saja masih gelisah karena belum punya keturunan. Dan atau ketika 1 tahun nikah langsung punya anak atau momongan, masih gelisah kita. Mikir sandang pangan papan. Mana berhentinya? Gak bisa. Belum bisa berhenti, belum bisa dikatakan mutmainnah, belum bisa. Belum bisa. Kita tiap saat dan waktu juga disibukkan. Jiwa kita, ruh kita memikirkan apa kebutuhan jasmani di tengah-tengah keluarga. Apalagi kita belum punya status. Kita bekerja katanya rok-rok, asem paribasanya. Kadang ada, kadang tidak. Gelisah lagi. Sudah dikasih anak, gelisah. Ketika sudah punya anak butuh dengan biaya, gelisah, khawatir dan sebagainya. Kapan berhentinya kita? Selama jiwanya tidak ada kemauan untuk kembali kepada Allah, selama itu gelisah akan menggerogoti bersemayam dalam diri Bapak Ibu. Estu. Oke, katanya tadi belum punya rumah, gelisah. Allah kasih rumah, Allah kasih pekerjaan, Allah kasih status. Oke, sampak mewah, ekonomimu serba ada. Kalau sepanjang belum ada kemauan jiwa ini untuk kembali kepada Allah, nggak akan berhenti yang namanya khawatir, gelisah, takut. Udah Pak, pangkat punya, semuanya punya, tinggal satu, khawatir, takut, mate. Gimana? Udah pasti itu yang paling ditakuti. Padahal Allah katakan, dunia kemewahanmu tidak akan bisa menyelamatkan kau. Enggak akan bisa menyelamatkan kau dari kematian. Sebab
kullu nafsin dha'iqatul maut idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Ini yang paling ditakuti, hanya ini. Mau beli mobil mewah bisa, wong semuanya itu serba ada, berpangkat, jabatan punya, dunia pun mewah. Pingin ngerentengi purul 10 mampu karena dunianya. Bertanya aku, satu yang pasti kau akan ketakutan. Apa? Kematian. Bisakah kau terhindar dari hal itu semuanya? Tidak bisa. Di samping kita akan takut akan datangnya satu kematian, kita pun takut akan kehilangan kemewahan duniawiyah. Bagaimana yang sudah punya pangkat bintang, Pak? Sebenarnya enggak kepingin pensiun. Sebenarnya enggak kepingin dia turun dari pekerjaannya, sebenarnya begitu. Tapi toh nanti ketika hal itu datang pasti akan diturunkan juga. Ini yang menjadi ketakutan jiwa, yang jiwa itu tidak ada kemauan untuk lekas kembali pada Allah. Pertanyaan saya, sampai kapan hal itu terjadi pada diri kita? Sampai kapan? Allah sudah kasih nas, sudah kasih kepastian bila mana siapa yang tetap enggak ada keinginan kembali padaku oleh sebab dirinya terus condong terhadap selain aku, hatta zurtumul maqabir, sampai mati hal itu terjadi. Masihkah kurang percaya? Masihkah kurang percaya? Sampai Allah tegaskan seperti ini. Wahai jiwa yang damai, wahai ruh yang sudah damai. Olehnya damai kan ada kronologinya toh Pak. Ada sejarahnya. Pertama, yakin di dalam hati jenengan ada kemauan untuk bertemu Allah. Terlepas dari umur Anda berapa, Allah tidak menentukan harus umur 40, 50, enggak. Yang mesti orang yang dikatakan mutmainnah, ruhnya ini ada punya kronologi. Pertama, ingin bertemu Allah. Sehingga apabila ada makalah, ada kalam yang mengarahkan jiwa ini ke Allah, jenengan mesti laksana makanan yang kau rindukan. Suka agar dicari. Sekalipun itu lewat YouTube Bapak Ibu. Saya tegaskan, dari satu makalah yang mengatakan bahwasanya siapa yang mengkaji di YouTube tidak langsung terhadap orangnya, maka gurunya adalah saya. Makalah seperti itu saya kurang sefaham. Jangan digebiar uyah Bapak Ibu. Saya setuju makalah tersebut manakala sang yang bertausiah itu tidak menyertakan nomor pribadinya.
di konten-kontennya. Sehingga mau bertanya terhadap siapa tidak ada. Sebab kita sebagai samiin, pendengar, pemirsa di YouTube itu kadang tidak paham. Terus tanya kemana? Kalau ini saya sarujuk dengan makalah tersebut. Tapi jikalau sang pemberi tausiah itu juga menyertakan media komunikasi langsung terhadap dirinya, miturut sepengetahuan saya ini tidak termasuk makalah yang di depan tadi. Karena apa? Walaupun jenengan lewat YouTube, jenengan bisa sambung terhadap yang bersangkutan sebagai sumber keterangan itu. Makanya tolong sekali lagi para guru akhirat yang berani mengupload di dalam YouTube, sertakan nomormu dan sertakan alamat lengkapmu. Biar bisa menjawab atas makalah di depan tadi. Sebab kita umat menengah ke bawah, ketika saat belajar di konten YouTube itu tidak semuanya akan paham. Setelah ketidakfahaman itu berhubung ada media wasilah untuk bertanya walaupun jarak jauh, itu sama bisa ditanyakan. Apakah lewat chat, apakah lewat VN, telepon dan lain sebagainya. Kan sama dengan langsung bertemu. Intinya kan bagaimana makalah itu tidak menjadi tanda tanya. Jadi biar pas, mantap kepahamannya itu lewat situ Bapak Ibu. Kita mudahkan umat. Kita tidak setiap umat gak mungkin lah Pak bisa bertemu secara fisik karena jauh, karena gak ada biaya, apalagi karena gak bisa kemana-mana sebab sakit. Kan penak sambil tiduran kita bisa ngaji bareng lewat jarak jauh. Begitu Bapak. Dah, kita kembali. Mengapa itu dipanggil Allah, dikatakan nafsul mutmainnah? Karena dia dalam dirinya ada niatan, kemauan untuk kembali kepada Allah. Akhirnya Allah mempermudah bimbingannya. Sekalipun itu ditemukan lewat YouTube konten-konten itu bentuk bahwasanya Allah mempermudah sistem ilmu terhadap kita. Secara keilmuan sudah paham bagaimana cara kita untuk kembali dan bertemu Allah. Untuk selanjutnya Allah juga mempermudah Bapak terhadap hambanya yang memang beronto hatinya. Beronto itu apa Pak? Bahasa Indonesia beronto itu. Kemauan kuat untuk bertemu Allah. Pasti Allah akan mempermudah dalam jalan laku ruhaniah jenengan kali kula terhadap Allah. Akhirnya dibukakanlah bagaimana cara berkholwat. Allah buka itu di dalam beberapa sistem di dalam Al-Quran untuk mudah kita untuk bertemu Allah. Irji'i baliyo sira nafsu ing ingsun.
Mengapa yang disebut mutmainnah kok bukan selain mutmainnah? Karena yang bisa kembali kepada Allah itu adalah golongan jiwa yang tenang. Golongan jiwa yang tenang, golongan jiwa yang sudah menanggalkan perkara-perkara selain Allah yang tadinya kita condong. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Hubbus syahawah yang tergabung di dalamnya itu hati atau jiwa atau ruhaniyah kita tinggalkan sedikit demi sedikit, walaupun secara jasmaniyah kita masih berinteraksi di situ karena tuntutan duniawiyah di tengah-tengah keluarga. Sampai dikatakan sistem caranya kau melihat Allah di tengah-tengah mukawwanat. Ma ba'dahu wa ma qablahu. Hamim amami, hamim yamini, hamim shimali, hamim waroi, hamim fauqi, hamim tahti. Di situ Pak. Yang namanya hidup itu tidak hanya di depanmu, mukawwanat, tidak hanya di belakangmu, mukawwanat, samping kiri, samping kanan, atas bawah, dalam, luar. Selalu di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Allahnya, jangan kau lihat mukawwanatnya. Otomatis Allah akan memberikan cara mudah membuka rahasia zikir sirul asror. Di situ Bapak. Ila rabbik balio sirohe nafsu jiwa ila rabbiki maring pangeran ira. Lah posisi bali kita fadkhul radiyatan mardiyah, radiyatan jenengan ridho ikhlas tanpa tendensi apapun, radiyatan tur diridani Allah. Artinya jenengan meninggalkan istri, suami, anak, harta benda, ridho. Secara rohaniah lho Pak nggih, mboten secara jasmani ampun salah paham. Berarti meninggalkan selain Allah dalam bentuk rohaniah itu wajib. Rohaniah saya katakan wajib. Sampai bagaimana cara untuk meninggalkan selain Allah yang disebut tadi, Allah memberikan cara. Wa man kana wa may yakfur wa man lan utawi sapane wong iku yakfur ninggalno sapa man bitawuti kelawan piro-piro perkara selain Allah wa yu'min, Allah akan menguatkan imanmu yang tadinya beriman terhadap selain Allah, billah, hanya pada Allah. Ayat ini bisa saya artikan wa yu'min billah, Anda akan diizini Allah bertemu terhadap Allah. Jiwa yang tenang tadi maksudnya. Caranya bagaimana? Ya faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, pegang teguh tali Allah tersebut. Di situ tidak dibuka secara gamblang adzikru bisiril asrabu, tidak.
Tapi kita akan mengetahui di dalam sir akan muncul zikir sirul asr itu, Pak. Oh, gini caranya. Sebab zikir sirul asr itu akan menghujam terhadap jiwa atau nafsu sing tak maksud ruh iki lho Pak ya, diri, untuk menghapus iman terhadap selain Allah, biar imannya ruh itu tidak tercampuri iman selain Allah, biar bebas dari perserikatan, biar tidak menyekutukan Allah dengan yang lain tentang hal apapun. Radiyatan mardiyah, ridho tur diridani. Jadi kita harus ridho melepaskan selain Allah. Makanya Anda jangan bersedih bila diputus cinta pacarmu, ya. Bila diputus cinta pacarmu berupa makhluk manusia, berupa makhluk anak, berupa makhluk dunya brono, ojo bersedih. Sebab di situ Allah punya rencana jiwamu biar tidak terpengaruh dengan cinta-cinta yang ditimbulkan oleh mukawwanat itu. Berbahagialah mereka yang sudah meninggal, sudah lepas totalitas cintanya terhadap selain Allah. Bagi mereka yang sudah ada kemauan untuk ke Allah. Al-Ankabut ayat 5. Allah janjikan momen pertemuan pasti terjadi bagi hambanya yang ingin, yang ada kemauan untuk bertemu Allah. Pasti itu, Pak. Makanya jamaah kita kemarin pagi Pak Imam Syafi'i sampun tinggalkan seluruh urusan duniawi ya. Saya bisa pastikan kalau hatinya sudah ada sebelumnya, waktu ada di dunia, berontoh hatinya bertemu Allah, pasti bertemu Allah, pasti bahagia. Tidak akan saya ragukan. Tetapi yang saya ragukan dalam bertemu Allah ini belum maksudnya. Qad khasyiral ladina kadzabu biliqa'illah. Jiwa-jiwa yang ketika saat di dunia mendustakan pertemuan terhadap Allah. Ini qad khasira memakai makna sengsara. Walaupun maknanya itu rugi, tapi maksudnya sengsara. Sopo alladzina wong akeh kadzabu kang padha ndustaake sopo alladzina biliko ilah kelawan bertemu terhadap Allah. Jadi wis moh bertemu Allah, penak bertemu mukawwanat dan diwa. Memang satu sisi gembul mukawwanat enak Pak, serba keturutan. Secara jasmani, siapa sih gak pingin sugih? Ayo, cara manusiawiah lo ya. Siapa yang gak pingin mewah duniawiyahnya? Mayoritas manusia. Tapi sedikit sekali ruhaniyahnya itu ingin lepas dari semua itu. Sedikit sekali. Jangan dikira mukawwanat itu hanya berbentuk fisik, garwa, anak, dunya brono. Enggak. Kehormatan ikut termasuk mukawwanat. Perkara yang diciptakan Allah. Kehormatan kita dihormati seseorang bisa jadi karena
keilmuan kita. Dihormati orang karena kesosialan kita. Dihormati orang karena ubudiyah kita. Loh, itu kehormatan, hati-hati. Iku mukawanat Bapak. Sinten sing gak kepingin dadi kiai. Mayoritas lari pondok kabeh belajar kitab, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu alat. Mudah-mudahan besok menjadi dai, menjadi kiai. Kehormatan. Sebab dengan begitu nanti mencari urusan maisatu dunya, kebutuhan dunya iku gampang. Wis keliru pol niki. Keliru. Kita terjerat. Ini termasuk mukawanat. Kemarin sudah saya katakan, jiwa siapapun, diri siapapun yang sudah ada titik kemauan ingin kembali kepada Allah, gak butuh pinter, gak butuh pinter alim moco Quran, gak butuh pinter ngalim bisa ilmu alat, bisa ilmu hadis dan lain sebagainya. Gak butuh itu, gak butuh. Yang dibutuhkan di situ adalah wa amilus sholihah wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Cuman dua itu. Bagaimana ruhaniyahmu itu bisa selalu melakukan perbuatan yang bagus. Lah, perbuatan bagus yang disebut, yang dimaksud di sini adalah tentang iman. Iman yang tidak keluar dari selain Allah. Dalam segi apapun, yang berkuasa, yang wujud dan lain sebagainya. Di situ gak dibutuhkan kamu harus tahu ja'a jaidun atau ilmu alat harus pinter. Enggak. Tidak. Mohon maaf loh ya, kalau ada makalah yang seperti ini saya ya sarujuk tapi kurang sarujuk. Apa itu makalahnya? Kau belum ketoto syariatmu aja sudah naik ke belajar hakikat. Mohon maaf, toton syariatmu dhisik. Maca Quran sik plegak-pleguk ae. Tajwid salah kabeh. Nahwu sorofi salah. Ngono kok ya kate belajar hakikat. Ilmu fikihmu ya ora ngerti. Ada Pak? Saya sarujuk tapi ya kurang sarujuk. Sarujuk saya bagaimana? Lihat momen jenengan. Tuwek-tuwek ngene iki mosok kate kongkon budal mondok maneh. Mau ketoto ilmu alatmu dulu, belajar kuno dulu. Niki kurang sarujuk. Tapi sarujuk saya, jenengan masih muda, masih belia, pondokkan. Biar mengerti tentang ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu kitab, fuqaha. Setelah itu baru masuk di situ. Iki sarujuk. Tapi umur sampai kali gula, umur kita sudah di atas 30, 40, bahkan ada yang suwita. Udah falyamal amalan sholihan. Benahi ruhaniyahmu dalam beribadah pada Allah. Benahi.
otomatis harus terlibat di dalam ajaran dinul haq. Ya sudah, ngaji rungon ini namanya. Di situ kita fokuskan biar masuk di dalam golongan nafsul mutmainnah, jiwa yang tentram. Dia dikatakan jiwa yang tentram karena dia tidak hanya ada niatan ingin bertemu Allah, tetapi juga dia mau mengamalkan berjalan menuju dan bertemu Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu sebagai syarat, Pak. Kalau tidak radiyatan mardiyah nggak bisa. Radiyatan itu bentuk ikhlas ridhomu, melepaskan seluruh perkara yang sudah kau cintai, yaitu perkara selain Allah. Itu akan bisa terlepas hanya dengan wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Hanya dengan cara Anda itu berzikir sirul asar. Titik. Wis, kak kakean bulet. Pertanyaannya, zikir sirul asar sing yang bagaimana? Bagi pemula-pemula. Takok sing senior. Wis. Gelek tak jelas wisan. Dengan cara itulah Anda akan bisa yakfur bitaghut, melepaskan cintanya ruh jiwa ini terhadap selain Allah yang sudah pernah kita jalin, Bapak Ibu. Habis itu wayu mimpilah. Makanya bahasa saya, kholwat itu wajib bagi kita. Karena di dalam kholwat itu proses pelepasan cintanya ruh terhadap selain Allah. Saya tidak mengajarkan pelepasan selain Allah secara fisik, lupa, enggak. Bun salah paham. Tapi jikalau terjadi seperti itu pun tidak saya salahkan, gitu loh. Paham gitu maksudku loh? Saya tidak pernah berdakwah lepasan sak dohiri, enggak. Tapi bila mana itu terjadi pada si A, si B, si C, saya tidak pernah menyalahkan. Minimal pelepasan ruhaniyahmu, nafsu jiwamu terhadap selain Allah itu. Kalau Anda sudah fal ya'mal amalan sholihan, kedua secara otomatis wala yusyrik. Itu perintahin jenengan, jangan pernah kau menyekutukan Allah dengan apapun ketika beribadah. Artinya lekaslah ketika Anda solo, lekaslah ketika Anda kholwat, keakuanmu yang menghadap itu lepasan. Diri hamba itu lepasan. Makanya cepat langsung nanti Anda akan mengucap la ilaha illa ana. Apakah itu terucap secara lisan sampai ke lisan, ataukah cukup terucap secara hati saja? Urusan Allah sudah itu. Dan untuk mencapai tajalli di situ prosesnya mau tidak mau berangkatnya dari sirul asrar. Tahalli, tajalli. Su'aul basirah nuju ainul dan hakul basirah. Mudah, Allah akan mempermudah. Rodiyatan ridhoni ati sampean untuk melepaskan cinta selain Allah wajib. Iki harga mati. Kalau itu sudah kau lakukan pasti mardiyah. Iki ridho dari Allah pun. Ridho yang datang dari Allah. Tadi rodiyatan itu adalah ridho dari jenengan, ikhlase ridhone atimu untuk melepaskan selain Allah. Apakah, ini pertanyaan Pak, apakah orang yang sudah kholwat menyibukkan hatinya berzikir sirul asr, apakah secara fisik juga dipisahkan dengan istrinya sebagai ujian? Itu pertanyaan. Bisa jadi.
Gak usah takut. Gak usah takut. Jenengan gak usah takut. Lebih-lebih jiwa jenengan, ruhaniyah jenengan gak usah khawatir. Bisanya jenengan tidak takut dan tidak khawatir, Anda sudah memposisikan ruhaniyah itu selalu berzikir di dalam sirul asrar. Al-ghuyub, perkara-perkara yang menjadi celahnya hati kita itu akan dibersihkan Allah. Akan dibersihkan Allah. Saya tidak nakut-nakuti kau nanti akan diberikan ujian yang besar. Ujian terbesar seorang suami kehilangan seorang istri. Sebaliknya, dengan berbagai lakon Allah menghadapkan bisa. Kehilangan anak nomor 2, kehilangan harta benda nomor 3. Tapi tidak mungkin semuanya harus diuji Allah seperti itu. Ndak. Wis gak usah dipikirlah masalah itu. Sing penting kita fokuskan bagaimana ikhlasnya jiwa kita untuk melepaskan perkara-perkara yang sudah kadung kita cintai selain Allah di dalam jagatnya ruh itu. Pasrah secara totalitas pada Allah itu jalan yang terbaik. Kita tidak akan bisa pasrah pada Allah secara totalitas manakala kita dasari dengan ridho dan ikhlas. Ridho dan ikhlas tidak akan bisa muncul dalam hati kita manakala tidak diproses terlebih dahulu lewat dzikir sirul asrar, Bapak Ibu. Mboten saged. Mesti sik khawatir, takut, gelisah. Itu akan terjadi, Pak. Kalau rodiatan itu sudah muncul dalam hatimu, inilah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah dalam satu makalah, al-a'mal suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Amaliyah apapun itu akan menjadi makrifat pada Allah jiwamu manakala kau sertakan ridho atau ikhlas. Karena ridho atau ikhlas itu sebagai ruhnya setiap amaliyah. Kalau itu sudah tertanam, maka selanjutnya mardiyah. Allah meridani. Plek pun. Habis itu fadkhuli fi ibadi. Jiwa yang seperti itu dimasukkan Allah dalam golongan hamba yang bagaimana? Wadkhuli jannati. Bahasa syariat jannah itu dimaknani duwe panggonan sing wis serba ada. Enak gak mengenal gelisah sama sekali. Lungguannya dugi emas sing berlian. Bidadarinya wih banyak sekali ngaten nggih. Esuk iku mau mari dikumpuli sore prawan maneh. Sore dikumpuli esuk prawan maneh. Iku mung gambaran-gambaran yang dikatakan di dalam syariat yang itu tidak semua orang pasti dapat itu. Kecuali ini. Lah, bahasa hakikat makrifat yang dimaksud fi ibadi jannati fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati adalah ketenangan jiwamu. Karena apa? Bertemu Allah iku jannah. Oh, berarti jannah iku tidak kita terima apa yang dikatakan secara syariat besok kalau sudah qiyamatul kubro itu ya benar
di dunia ini kita sudah bisa masuk di alam akhirat, masuk di jannah. Siapa golongan dia? Merekalah yang sudah bertemu Allah. Itu Pak. Kala dawuh sapa Allahu Gusti Allah fi suratil iki piye iki? Ing dalam surat Al-Ankabut Pak ayat 5. Man utawi sapane wong iku kana ana sapa man. Ana apa? Iku yarju duwe kekarepan liko Allahi ing tetemu Allah. Fa inna ajalallahi laatin. Pasti Allah akan menyiapkan waktu untuk bertemu. Guys, jangan khawatir jenengan. Ini janji Allah. Syaratnya di dalam hatimu ada kemauan ingin bertemu Allah. Wa huwas samiul alim. Allah Maha mendengar. Artinya mendengar apa? Jeritan jiwamu untuk bertemu Allah itu Allah dengarkan. Pasti Allah membimbingmu, pasti Allah memperjalankanmu seperti Allah memperjalankan Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Udah. Ini ayat sebagai penguat imanmu manakala dalam dirimu ada kemauan bertemu pada Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Terus apa tindakan yang paling utama dalam diri saya ketika saat kemauan ini sudah ada di dalam hatiku? Apa tindakan kita? Cara untuk bertemu Allah sudah diberikan ilmunya. Hanya satu Bapak. Fa'budu. Tajamkanlah zikirmu di dalam sirul asr itu. Udah tinggal itu saja. Urusan momen kapan Allah menarik jiwamu untuk sampai pada Allah itu urusan Allah. Jangan gak usah dipikir. Allah sudah janji pasti kau akan ketemu. Allah akan menyiapkan momen pertemuan. Nah, terus tanda-tanda kalau jiwa itu sudah kembali dan bertemu Allah bagaimana? Tanda-tandanya. Pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Hatimu sudah tidak ada iman. Munculnya perkara apapun di dalam kondisi apapun itu makhluk mukawwin. Itu. Hatimu sudah tidak ada iman. Munculnya suatu perkara apapun itu dari makhluk. Contoh Pak, mohon maaf. Diwastani berat ya berat, diwastani enggak ya enggak. Jenengan kasih garwa sampean blonjo. Miturut lumrai. Lumrai itu apa sih Pak? Wajarnya. Dalam zaman seperti ini kan 1 minggu wajarnya lah ya. Katakanlah 500 lah cukup Pak nggih. 1 minggu. Yo ningali yugane nek yugane loro ya cukup. Nek yugane 10 beda maneh. Wis pokoke rasio lah. Tetapi sampai suatu saat memberikan belanja terhadap istri itu oleh karena Anda tidak ada, hanya punya uang 10.000. Wis Bu niki cukup no Bu. Misalkan ya. Akhirnya ibu nggerutu.
dengan muncul bahasa kalimat yang tidak ngenak non jenengan. Tanda kalau jiwa itu betul-betul mutmainnah Bapak Ibu. Jenengan ini tidak punya iman, munculnya perkara apapun datangnya dari makhluk, dari Allah. Apa maksud tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya tauhid sampean kali kulun tambah kuat. Terus di situ dikasih makola Allah dawuh, si A, aku iki ana nggone bojomu. Ana nggone bojomu. Awakmu tak sopo, tahu tak sapa lewat istrimu. Dengan bahasa kurang mengenakkan. Tadi saya katakan tanda pertama Anda tidak mempunyai iman, munculnya suatu perkara itu datangnya dari mukawwanat, dari makhluk. Baik dirimu maupun selain dirimu. Yang kedua, yusyahidu annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru iman yang ada, yang tertanam di dalam jiwamu itu muncul hanya iman Allah saja. Yang Allah bukan nama yang kumaksud, yang segala-galanya. Lah di sini untuk selanjutnya dirimu akan damai. Diceladu yang guyu, dipuja yang guyu. Diceladu dimarahi ya tentrem ati, dipuja ya tentrem. Wis. Tanda-tandanya seperti itu. Kata beliau Syekh Ibnu Athaillah, manakala tanda-tanda itu belum ada di dalam hatimu, sedangkan kau sudah ada hati untuk kembali dan bertemu Allah, ditekankan birriyadati wal adhkar wal mujahadati. Prihatino wal adhkar dan kencengono, kuatkan zikirmu. Yang dimaksud zikir di situ bukan sir, bukan jahar loh Pak, tapi sirul asrar. Wal mujahadamu, khalwatmu. Bahasanya sebetulnya sama ini. Bahasa riyadhah ada kaitannya dengan toharatul jasmani. Yuk kita kurangi Pak, makan Pak. Yang tadinya itu makan enak-enak, kita kurangi. Yang tadinya itu suka kita itu makan bernyawa, coba tinggalkan. Cukup kita makanan dari yang ditumbuhkan dari bumi. Apakah itu jagung, apakah apa? Sayur-sayuran atau buah-buahan. Berarti kita tinggalkan makanan yang berdarah. Hayawan yang tidak berdarah dan atau berdarah cuman kecil, ikan dan belalang. Makanya dalam hadis batangi ikan dan belalang ikut tetap halal. Walaupun di situ tanpa disembelih miturut syariat, ya ndak apa-apa. Cuman belalang ini loh, rapatek umum Pak ya. Padahal itu sama dengan ikan. Tapi kira-kira gak gilo amen. Gilo nggih. Lah akhirnya syariat mengatakan dengan alasan gilo, apa gilo Pak? Menjijikkan, itu akan muncul satu haram. Ya udah, gak usah dimakan. Bapak Ibu riyadhah. Puasa. Itu termasuk riyadhah, prihatin. Itu untuk mepes
mepes jiwa atau nafsu sing Allah wau lho. Sing Allah. Wal azkar wal mujahadah termasuk rohaniyah ini udah. Kuncinya ada di zikir itu. Barulah Bapak Ibu di situ akan mencapai apa tanda-tanda yang diinginkan oleh Syekh Ibnu Athaillah kalau wau. Allah pasti kasih mudah itu jalan, Pak. Kasih mudah. Ilmu pun gak paham akhirnya paham. Dengan cara apapun Allah mempelajarkan jenengan, mendidik jenengan. Bisa lewat mimpi Allah mengajarkan terhadap jenengan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam itu ngerti ini iku sebab diulang Allah. Allah mulang jenengan langsung dari Allah. Bisa Allah melakukan hal itu. Jangan Anda terbawa dengan satu makalah, kau bukan turunin Nabi, kau orang biasa. Gak mungkin Allah mempelajarkan langsung dirimu. Mohon maaf. Sekali lagi saya tidak sepaham sama halnya itu. Anda telah memojokkan kekuasaan Allah. Mohon maaf tentang masalah maqam maksum, dalam syariat kita ketemukan hanya terjadi pada Nabi Muhammad. Lah gitu toh. Nabi Muhammad. Tapi Allah apa gak mampu menterjadikan pada selain Muhammad bin Abdullah? Kalau Anda tidak percaya, sama halnya kau telah menuduh Allah itu tidak berkuasa. Kang, iku istisna Kang, dikecualikan. Udahlah, jangan terlalu kita itu fanatik dengan keilmuan kita di dalam hukum zahiriyah. Jangan. Justru itu yang akan menjadi rantai dalam diri kita untuk tidak kembali pada Allah. Itu Pak, tadi kan sudah katakan, yang dimaksud selain Allah itu bukan hanya secara fisik. Kehormatan, dihormati orang sebab ilmu itu juga mukawanat, termasuk mukawanat. Surga neraka ini juga mukawanat. Iki juga makhluk, sebab ini yang menciptakan adalah Allah. Kembali kepada surat Al-Fajr tadi. Saya ulangi, harga mati rodiatan mak. Ridhone atimu melepas selain Allah. Dan itu hanya bisa dilakukan hanya lewat kholwat. Kholwat dilakukan harus didasari dengan ilmu. Ilmu akan membahaskan terhadap diri kita, termasuk di dalamnya bagaimana cara kita berzikir sirul asrar. Baru jalankan, sampailah. Sampai tidak ada waktu terlambat. Tidak ada. Walaupun jenengan sudah umur 70 tahun, orang ngerti ilmu Quran, moco Quran enggak paham. Moco hadis, ilmu-ilmu enggak paham. Cukup bagimu hanya dua. Falya'mal amalan salihan wala yusrik bi'ibadati rabbihi ahada. Pertama, laku rohaniyahmu itu lewat kholwat. Lah kholwat dilakukan tidak hanya ketika saat jasad sudah tidak berinteraksi dengan urusan dunia saja, enggak. Jasad masih campur dengan kepentingan dunia, itu bisa kau lakukan kholwat ruhmu terhadap Allah. Carane keco ono taline Allah lewat sirul
asrar. Kata Allah, ya sak mampumu nger, sak mampumu. Udah, yang penting kau jangan khawatir, janjiku sudah kukatakan. Fa inna ajalallahi la'atin. Waktu itu pasti akan kudatangkan. Waktu itu, waktu apa? Waktu pertemuan terhadap Allah. Kembalinya ruh pada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Beres sudah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sesuai dengan permohonan dari jamaah diwajak nanti habis kita ngaji, ada yang perlu dimusyawarahkan sedikit nanti, tapi tidak kita masukkan dalam ngaji lo ya, tidak kita masukkan nanti. Kesimpulan sesuai dengan judul yang di situ, Allah akan mempermudah terhadap hambanya manakala ada kemauan untuk bertemu Allah. Pertama, jenengan dimudahkan hati jenengan untuk memahami ajaran dinul haq. Kedua, Allah akan mempermudah ketika ruh berkholwat, jiwa meninggalkan selain Allah. Yang ketiga, Allah akan memberikan janjinya untuk bertemu terhadap jenengan. Sing penting tugas situk mek situk tok sampean kali kula. Apa? Fa'buduh. Arahkan ruhmu hanya pada Allah. Itu Bapak apa yang bisa kami sampaikan. Ibu, barangkali ada yang perlu ditanyakan, kita masuk pada session tanya jawab dan dialog. Monggo kula aturi. Monggo, iko miki ka, kalih mik Bu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang badhe kula tangletaken, kula istri sing napa nggih? Istri nggih kepingin dados tiyang sing sabar. Dados kula mulai rabi tahun 78 sakmenika umur kula 59. 59. Nggih. Niku pun
belajar sabar estu mulai dugi napa nggih masalah belanja, masalah napa laden napa mawon. Laden Samangke tasih punya garwa. Nggih. Nggih. Terus niku kan kula mboten sepindah nikah ngoten. Terus sedaya kakung kula niku kula kengken simah malih, tapi sedaya niku kepinek sekakele mungkin. Onjane baterainya habis. Halo. Pangapunten. Menawi wonten klintune nggih kula nyuwun pangapunten rumiyin. Kula niku pingin gadahi napa nggih maru istilahnya, kepingin gadahi maru. Maru. Nggih. Kepingin Napa di maru madu, niku? kepingin di madu. Oh, ngoten. Kepingin diwayuh, kepingin garwa kula niku ngrayat malih, duka kalih, duka tiga, duka sekawan mboten napa. Terus niku dari dulu, dari suami yang pertama mpun kula kengken. Ternyata ndak ada yang bisa. Terus sampai sekarang ini dereng keturutan. Lajeng suatu hari nggih sik wonten sing kula padosaken napa supados cek wonten rewangi terus cek kula ngastani berbagi itu indah, berbagi itu indah. Sip. Jadi bukan dari harta saja, bukan dari napa omong-omong, tapi dari yang aku sayangi ngoten lho. Nggih. Terus napa niku? Sampai bagaimanapun niku kula ikhlas banget. Kayak ngeladani awan bengi niku pun luar biasa. Kula seneng banget mboten nate mengeluh, mboten nate. Tapi dereng keturutan sampai samangke. Dereng. Kulo 23 tahun pertanyaan baru niki gitu. Nggih, lanjut Bu, lanjut. Sampai kula niku purun berkorban kan kula nggih segala istilahnya perempuan itu bisa seperti nopo jahit, terus nopo niku rias manten, potong rambut, pokoknya kayak masak-masak, kuliner ngoten niku semuanya bisa. Sampai kalau memang nopo niku Allah ngersakno kula nggadahi maru. Kan semuanya bisa sambil jalan, sambil jalan. Tapi sampai napa niku kula pan napa nggih medayot kali rakyat kula. Mesti lek ten pondok ageng ngoten niku. Kula sanjang ten yai niku.
nek wonten sing ngersakaken kan kula tenan. Iki suami bejo iki, Pak. Nggih. Sebabnya napa donya napa duniawi niku kula rasakno hanya cuma begitu-begitu aja, nggak ada yang indah kecuali berbagi. Rasanya keindahan itu hanya berbagi. Mungkin nek suami Kula ansal tangklet, Bu. nggih monggo. Muncule kekarepan iki mulai kemanten anyar biyen apa akhir-akhir iki? Mboten, mulai bojo pertama pun tahun 78 kula pun sima. Nggih. Niku ngeten waktu niku kan tasik nggih dereng ada wonten napa-napa saking bungayati kula. Ngoten niku ten Mas ngeten. Kang Mas minjing nek sampean saged napa luwih titik mawon kula rabekaken malih. Jenengan cek seneng kula ngantos ngoten. Sing kaitan niku sekitar tahun Nggih. Kula ngantos ngoten. Tapi nggih mboten wonten sing napa ngantos seprenini tasik mangkane kula pun badhe swidak lelek keturutane kapan ngoten. Mantun ngoten kan niki pun semuanya mumpung kula masih napa awan bengi sik bergairah istilah ngoten. Terus napa ya iya nggih kula taraken sedaya wong ancane ngoten isine urip kula ngoten. Nggih. Dadi Bah masih wis dilokno wis tuwek tapi memang gairah itu koyo enggak pedot-pedot ngaten lho kadose ngoten. Terus yang menjadi pertanyaan jenengan adalah ngeten yo napa carane memberikan napa niku napa nggih memberikan semangat datang suami supados greget pingin nikah lagi. Nggih. Kan niku termasuk nggih napa niku lakune Gusti dadose Jari sing pojok kok gak aku ae. Nggih. kok angel ngoten lho wong niki pun nggih. umur sementen ngoten lho. Sampun? Wong sampun. Nggih. Ngapunten Bu nggih. Setiap diri seorang suami, siapapun dia, dalam hatinya secara sifat basariah, sedaya laki-laki pengen nikah lagi, ku pengen. Masih posisinya dia itu ekonomi buruk, jujur di dalam hati mesti pengen punya istri lah. Tapi kadang-kadang itu enggak jadi, ada beberapa sebab. Secara manusiawiah dulu saya katakan. Pertama, kadang melihat anak. Kadang melihat istri saking sayangi, gak tego. Kadang-kadang ini alasan laki-laki untuk tidak nikah lagi sebab di situ. Asli ini sifat asli wong lanang. Ya, gak bicara saya, gak bicara siapa wong laki-laki. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Pertama masna. Ya, masna pertama, tapi belum wakaf loh, belum mandek. Wasulasa mandeke wakofe iku waruba. Baru nek wis serem. Wis iku secara manusiawiah, secara syariah memang begitu Bu. Tapi kalau kita beralasan dari sudut pandang hakikat, kita gak bicara sifat basariah tapi sifat basirah. Memang Bu, nopo ingkang sampean rumuskan tadi duniawiyah itu memang ya ngono-ngono kuwi. Terutama bagi mereka yang sudah jiwanya merajut untuk menata perjalanan menuju Allah. Wah,
saya sebut sebagai si salik ya, sudah merajut, menata ruhaniyahnya pada Allah. Itu orang mengeng, tak orang mengeng ya Pak ya. Ora patek kepencut untuk menikah lagi, ora patek kepencut. Kecuali kalau sudah ke musyahadah. Lah ini tergantung Allah tergantung Allah nanti merasulkan lagi atau tidak. Ini kalau sudah ke musyahadah, Anda sudah ada beberapa tanda yang kumaksud tadi. Pertama, la yarawna li anfusim syai'an, terus yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Di situ tinggal mengikuti arus. Biasanya gini Pak, kalau Allah menghendaki si arifin supaya nanti menelorkan itu ya, ada petik rek nelor, menduriakan, melahirkan, meneruskan perjuangannya beliau bisa lewat anak. Karena dalam pandangan syariat nasab atau dzurriyyah, syariat loh itu ada pengaruh. Laksana kalau pohon mangga itu nanti buahnya juga mangga apa? Gadung nanti akan membuahkan buah gadung. Itu kan teori di dalam syariat seperti itu. Tapi ada mangga bukan gadung tapi buahnya gadung. Ada. Pohonnya itu pohon jarot misalkan, nggak kecut Pak jarot ya, tapi buahnya buah gadung Anda disetek ya, disetek. Artinya anak-anak kita didik, kita kenalkan dengan ajaran Rasulullah. Bisa. Makanya dulu saya katakan, siapa yang meneruskan saya? Tidak harus dari dzurriyyah saya. Bisa jadi Allah menentukan terhadap panjenengan. Yang jelas Allah tidak akan pernah menghentikan ajaran dinul haq ini. Saya sebagai manusia yang nggak mungkin akan selamanya hidup di dunia, ndak. Pasti saya akan juga dipanggil Allah secara syariat harus meninggalkan dunia. Udah. Jadi Bu, nek sampean kepinginan kaya ngono, kula mboten saged jawab kula. Jawab kula mek ngeten, kok gak sing pojokan iko sing. Gini Bu, jawaban cuma satu Bu. Apa nanti kata Allah? Jujur saya katakan itu salah satu ciri sifat yang dikatakan Rasulullah, mar'atun solihatun. Iya. Tidak hanya diucap loh ya, juga masuk di dalam hati. La'ala shawab, saya sendiri husnudon terhadap jenengan, terhadap Allah. Kan tanda termasuk mar'atun sholihatun adalah mempersilahkan suaminya untuk nikah lagi. Aslinya dipikir-pikir penak lu ya. Umbah-umbah ya wong loro boleh mboten soro-soro. Nek dipikir-pikir temen lu ya, nek dipikir-pikir temen ngeramut suami ya berdua, apalagi bertiga bahkan cuman pertanyaannya ini akan bisa berjalan sama seia sekata manakala seiman Bu. Kalau tidak seiman tidak bisa. Sebab kita manusia adanya sifat basariyah muncul cemburu.
Estu muncul sifat basariyah. Logis toh? Logis. Sifat basariyah manakala menguasai diri kita nggak mau berbagi, Pak. Dipek dewek. Dikuasai sendiri. Akhirnya muncul cemburu mau. Makanya Quran kalau kau empat itu mau tidak bisa adil, fawahidah. Fa in khiftum alla ta'dil fawahidah. Sudah cukup satu saja istrimu. Itu pun yo gak iso entek. Jari wong pojokan, enak isuk sego pecel, suri sego lodeh. Alasane wong lanang lah ngono ya, sifat basariyah. Allah ya Karim. Ada yang bicara begini, dalan nang surga gak kuno tok. Kan ngono. Ngene lho Bu, Pak. Surga itu bukan milik mbok demo. Ya. Anggite gampang. Allah katakan lewat surat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hanya jiwa yang damai saja yang bisa menempati surga. Lah wong kita sih khawatir bojoku dicocok pete. Suami kita mau bekerja, biasanya budal prung-prung, pakai baju bagus, wangen-wangen, curiga kita Pak. Termasuk HP ini di password, biasanya enggak, curiga. Terus membaca WA itu ya gitu, di kamar mandi. Biasanya kalau beol gak bawa HP itu selalu bawa HP, ada apa? Wis menggerogoti dalam hati kita. Karena kita memang belum bisa melihat Allahnya, tapi melihat mukawwanat, memang seperti itu. Dan itu wajar, sifat basariyah kita sebagai manusiawiyah. Lah, terus ketemu wedok koyok ngene, makane kula wau jawab, aku ngaji selama 23 tahun. Lagi iki ono pertanyaan koyok ngene iki. Baru kali ini. Saya tegaskan Bu, itu salah satu yang dimaksud Rasulullah, tanda mar'atun sholihatun. Oke. Sebetulnya saya juga ngalami Bu, tapi gak tak buka, lalapo tak buka, mboten usah kula buka, mboten enak lah kula buka kok. Wis, jadi nek sampean pertanyaannya bagaimana caranya suami saya itu ndang nikah lagi, dengan tidak memisahkan panjenengan ndak ngeten nah. Sampean golekno wanita yang seiman kali jenengan. Itu. Wong lanang itu Bu, biasane nek sing wedok ayu akeh gelemi. Terus wong wedok iku sugih. Iki nek wong lanang pada umumnya loh ya. Tapi kalau garwa sampean imannya sudah di hakul iman, tidak mandang masalah status. Pokoknya satu iman, kula kinten gampil niku. Tapi semuanya itu orientasinya apa kata Allah. Nggih tak ewangi ndonga, muga-muga nggih ngoten. Lah ngoten Bu, ngoten. Tapi nek sing nanang lapar aku, kula dikatani Gus ini. Awas ya. Suami masih ada Bu ya? Lengkap. Nggih, alhamdulillah. Ngoten. Mboten takok ngoten kula, ndere. Ngoten. Nggih. Tapi ngrungokne. Ngoten. Nggih. Ngoten. Oh, ngoten. Nggih. Nggih Bu dados teng mriku nggih.
Jawaban saya, carikanlah yang seiman dalam jenengan. Nggih. Nek mboten seiman datang jenengan, mesti kita sebagai manusiawiyah ya. Manusia punya sifat basariyah. Iku ono cemburune malah dadi runyam kok. Dadi runyam. Dadi runyam isok-isok gini Bu nanti. Yang kedua, Mas, ceraikan yang pertama itu. Sampai aku saja. Kadang-kadang itu hati-hati nek tidak seiman. Kalau seiman, aku yakin penak tadi nih. Jadi ya manggil adik, manggil mbak dan seterusnya. Indahnya Pak nggih, umpama dalam satu keluarga. Tapi saran saya jangan beda rumah. Kalau bisa satu rumah. Kalau bisa. Wedaan ya dadi siji, sembarang dadi siji. Engko nek dhewe omah, engko khawatir ya nek gak ikut dibelanjani semene. Ini kalau jadi satu rumah, makannya juga sama, semuanya sama. Itu njagani ben cek gak ono setan adu ngoten lho. Nggih, paham Bu nggih? Nek saged, dene mboten saged, sing penting kamare dhewe-dhewe, ngoten lho maksud kula. Nek omahe jadi satu, kamare dhewe-dhewe, ngoten. Kamar di. Kalau sudah seiman, aku yakin kalau satu gilirane si A, si B mboten mungkin cemburu karena hanya hatinya sibuk berzikir pada Allah, melihat Allahnya. Ngoten nggih. Nggih, ada lagi Bapak? Sampun, mboten enten Bapak. Tasik wonten? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang sudah diberikan Allah terkait masalah berbagai cara Allah memberikan kemudahan terhadap kita sebagai hamba yang sudah ada di dalam hati untuk bertemu Allah. Semoga ilmu yang telah kita terima menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.